isu terkait dengan integrasi STEM itu sampai sekarang tidak ada guru STEM. Yang ada adalah guru mapel-mapel tertentu bergabung mengajarkan pembelajaran STEM. Kemudian di berbagai daerah, STEM itu ada yang menjadikan sebagai mata pelajaran seperti di Cimahi, ada yang menjadikan sebagai P5 seperti di sekolah tertentu, ada yang kadang menjadikan sebagai ekskul di sekolah yang lain. Jadi yang perlu difahami Bapak dan Ibu, kita itu berangkat dari disiplinary atau ilmu-ilmu yang silo masing-masing, kemudian ke arah STEM yang sifatnya ada 3, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Di sekolah Bapak dan Ibu menerap STEM, maka bisa dilihat apakah yang multidisiplin, apakah yang interdisiplin, atau yang transdisiplin. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya ingin paparkan bahwasanya secara sejarah memang STEM berasal dari Amerika. Khususnya sejak tahun 80-an, itu sudah ada sekolah khusus IPA, sekolah khusus TIK, dan sebagainya, disebutnya Magnet School. Kemudian di tahun 2011 itu mulai ada dokumen yang berjudul Next Generation Science Standard. Nah, ini ketika saya masih di Amerika 2011 itu sangat ramai dibahas ketika STEM pertama kali diluncurkan dari Amerika. Sejarahnya di Amerika sendiri STEM tidak dilaksanakan secara seragam Bapak Ibu. Ada berbagai variasi STEM ketika dilaksanakan di sekolah dan ini menjadi masukan buat kita saat melaksanakan STEM di sekolah kita masing-masing. Jenis sekolah pertama yang melaksanakan STEM adalah sekolah yang elit atau khusus hanya fokus kepada STEM saja. Dan jenis sekolah ini tidak banyak. Kemungkinan sekitar 200 SMA, SMP di Amerika yang jenisnya itu ini. Jadi spesialisasi STEM sejak awal sampai akhir. Dan ini residensial. Artinya siswanya itu boarding school, menginap itu di kompleks sekolah gitu. Isinya ya seluruh pelajaran tentang STEM, ada guru ahli sendiri, ada independent research. Ini ada di Illinois, kemudian juga ada di North Carolina School. Jenis A ya. Kemudian jenis yang kedua ini sebetulnya mirip SMK. SMK yang dipersiapkan agar siswa-siswa itu mengembangkan karir ke depan. Ya, jadi karena akan mengembangkan karir, maka ada core akademiknya itu seperti teknik school begitu. Namun sekolah jenis ini tidak residensial, dalam artian tidak boarding school Pak Ibu. Jenis CTE atau Career and Technical Education di Amerika jumlahnya juga tidak banyak sebenarnya. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga Bapak dan Ibu adalah jenis yang inklusif, STEM focused school. Jadi sekolah ini SMP SMA yang menyediakan jurusan-jurusan STEM dari awal sampai akhir begitu. Dan biasanya kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, misalkan Hispanik, kelompok Black begitu. Itu jenis yang ketiga. Dan jenis yang keempat, Bapak Ibu resenya nanti dulu ya, maaf ya. Jenis yang keempat adalah jenis yang program STEM itu sebagai program komprehensif di sekolah menengah umum. Nah, jenis yang keempat ini paling banyak di Amerika, Pak Ibu, 76% SMP SMA di Amerika mengambil jenis ini. Jadi STEM ditawarkan sebagai mapel-mapel pilihan gitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, menurut Bapak dan Ibu mana yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia? Nah, saya coba serahkan dulu nih ke Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Kira-kira yang mana ya Pak? Silakan. Yang Barangkali peserta ada yang A, ingin B, memilih C, itu D. yang mana? Semuanya nggak bisa ya Pak ya? Coba kita tanya kepada peserta. Oke. Ini ada dari Jenius, Kediri, Sukabumi, Cimahi. Silakan Bapak Kira-kira Ibu. Adakah di ruang chat atau yang raise hand? kira-kira jawabannya A, B, C atau D Bu? Boleh di typing di kolom
Chat, silahkan. Iya. Ini yang NP Kediri kameranya miring. Jadi saya kalau melihat lehernya diputar dulu. Jadi baik, dari UM Sukabumi itu sudah raise hand Pak, silakan Pak. Boleh di Silakan dari UM unmute Sukabumi. Bapak dan Ibu, silahkan. Recording dari- stopped. Adakah? Cek, baik. Silakan Pak. Untuk STEM yang cocok di sekolah yang ada di Indonesia, Ya, mungkin inklusif STEM fokus school baik. Terima kasih ya Pak. menyeluruh mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Baik. Ya, saya teruskan dulu ya Pak ya. Nah, secara undang-undang A tidak boleh ada. Kita RSBI juga dilarang ya. Dulu pernah ada tapi dilarang. B juga tidak boleh ada. C, Recording in kita tidak progress. boleh ternyata membuat sekolah inklusif untuk STEM saja. Tapi yang ada adalah sekolah inklusif untuk siswanya. Dan D ini sebetulnya boleh, tetapi kita ternyata tidak tidak apa ya, secara teknikal tidak diizinkan. Secara prinsip mungkin, tapi secara teknikal tidak diizinkan. Jadi dari keempat style Amerika sebetulnya tidak ada satupun yang bisa diterapkan di Indonesia. Nah, saya teruskan, lalu bagaimana Pak? Mari kita tengok dulu nih STEM di Asia Tenggara sebelum kita masuk STEM di Indonesia. Di sebelah kiri Bapak Ibu adalah negara-negara yang STEM sendiri belum masuk sebagai kurikulum resmi. Timor Leste, Kambodia, Laos, Myanmar, itu mereka belum memasukkan STEM sebagai kurikulum. Sementara di sebelah kanan, di Filipina, Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, Singapura, mereka sudah memasukkan STEM sebagai bagian inti di dalam kurikulumnya. Nah, ini saya tunjukkan di Filipina Bapak Ibu. Di Filipina dengan program STEM Framework itu sudah mulai memasukkan STEM sebagai sains, teknologi, matematik, tapi mereka memasukkannya adalah livelihood education. Nah, di situ ada berbagai kegiatan terkait dengan STEM sejak tahun 2016 di Filipina, Bapak Ibu ya. Singkat saja, saya lanjutkan di Thailand. Di Thailand, STEM masuk ke dalam kurikulum sebetulnya sejak tahun 2012. Bahkan mereka mengembangkan sendiri Coding for All, Coding at School Project untuk kurikulum STEM, dan pusat STEM Asia Tenggara itu memang adanya di Bangkok, Bu. Pusat pelatihan guru STEM Asia Tenggara adanya di Bangkok. Kemudian mereka juga membuat Coding for All, dan undangannya ini mulai dari jenjang TK. Jadi Coding at School Project itu ada Kid Bright Board. Ini mulai dari jenjang TK Bapak dan Ibu, disebarkan di seluruh provinsi di Thailand. Kemudian kalau kita lihat negara lanjutannya, yaitu negara Malaysia. Di Malaysia sejak tahun 2016, STEM sudah masuk kurikulum bahkan sejak early childhood. Fokus di Malaysia itu STEM literasi atau melek STEM, kemudian STEM content knowledge, kemudian STEM pedagogical content knowledge. Nah, Malaysia mungkin dianggap sebagai negara di Asia Tenggara yang paling komprehensif gitu ya, dan paling ramai kegiatan STEM-nya dengan inisiatif mereka sejak tahun 2013 sampai tahun 2025. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan STEM inisiatif di di Malaysia, maaf. Mulai dari conference, mentor, student STEM index, sampai ada STEMEC project. C-nya itu adalah characters. Jadi di Malaysia ditekankan characters. Kalau untuk suku Melayu, charactersnya adalah Islamic values. Kalau untuk suku India, karaktersnya adalah karakter yang terkait dengan kehinduan, dan kalau karakter untuk tribes Chinese itu ditekankan sebagai karakter yang terkait dengan Confucianism atau Confucianism gitu. Ini paling ramai Bapak Ibu di Malaysia itu. Nah, kemudian kalau kita tengok negara yang juga berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia itu Brunei Darussalam. STEM itu merupakan perintah langsung dari Sultan gitu ya. Namanya Sultan Bapak Ibu ya, bebas gitu ya. Beliau memerintahkan langsung untuk memulai STEAM begitu dengan tambahan arts di dalamnya. Dan
di Brunei mendirikan STEM Center Services, dan dari situ panduan-panduan STEM dari Brunei itu sudah tuntas di tahun 2021. Ya, dapat dimaklumi dengan ukuran negara yang relatif tidak besar, begitu tidak daratan semua, cepat terdistribusi panduan-panduan STEM dan pelaksanaannya di sekolah. Kemudian saya ingin pindah ke STEM di Singapura, tetangga dekat kita yang menyeberang dari Pulau Batam. Singapura ini plek-ketiplek gitu mengadopsi inklusif STEM Focus School yang dari gaya Amerika. Jadi di Singapura nanti ditunjukkan dalam slide selanjutnya, ada sekolah-sekolah yang memang secara spesifik fokus ke dalam STEM. Cuma di Singapura itu mereka punya 3 jalur untuk mengembangkan pendidikan STEM di negaranya. Jalur yang paling kiri adalah jalur penelitian STEM dan kompetisi STEM serta pusat-pusat panduan STEM yang dikeluarkan oleh Science Center. Jalur sebelah tengah itu adalah jalur bagaimana STEM diterapkan di sekolah, khususnya sekolah SMP dan SMA. Sekarang sudah masuk sekolahnya SD, SMP, dan SMA, yaitu dengan program ALP, Applied Learning Program. Applied Learning Program inilah yang nantinya akan diadopsi dan telah diadopsi oleh kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi STEM di Indonesia itu sebetulnya mengadopsi ALP dari Singapura atau Applied Learning Program. Maaf, sorry saya agak bocor ini ya. Ya, jadi dan sebelah kanan itu mereka mengembangkan sekolah inklusif STEM, misalnya NUS, National University Singapore High School, sekolah terbaik, salah satu sekolah terbaik di Asia. Kemudian kampus khusus STEM, Singapore University of Technology and Design. Kemudian SMP, School of Science and Technology. Nah, ALP inilah yang diambil oleh kurikulum Merdeka dalam bentuk pekan kolaborasi. Nah, ALP sendiri di Singapura formatnya ada yang STEM, ada yang languages, ada yang humanities, dan seterusnya. Di Indonesia, ALP itu pekan kolaborasi, ada yang rekayasa, orang menyebutnya itu STEM gitu ya, ada bidang lain, gotong royongan, dan sebagainya. Jadi kita sebetulnya mengadopsi STEM dengan style ALP atau Applied Learning Program. Kemudian ini adalah contoh sekolah khusus STEM di Singapura yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga SMP yang khusus untuk STEM. Dan ini Science Center yang melahirkan panduan-panduan STEM bagi guru. Nah, dalam kurikulum kita, khususnya kurikulum Merdeka, bagaimana STEM ini? STEM ini sebetulnya bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Tadi saya sampaikan, dia ada di pekan kolaborasi. Sebetulnya belum ada panduan khusus sampai 2023. Pekan kolaborasi sudah ada, P5. Di P5-nya sudah ada, namun P5 khusus STEM itu belum ada. Dan rekomendasi oleh komunitas belajar, karena P5 dilaksanakan oleh Kombel, jadi guru IPA, guru TIK, guru prakarya, guru matematika itu berkumpul menjadi satu kombel, namanya kombel STEM. Bisa masuk guru art, bisa masuk guru bahasa atau guru agama sesuai dengan keperluan sekolah. Dan sudah ada sampel-sampel itu karya guru-guru Indonesia. Nanti bisa ditunjukkan ya Mas Raffi ya. Nah, Bapak dan Ibu, secara praktek, STEM di Indonesia itu dilaksanakan dalam 2 arah, yaitu arah kiri dan arah kanan. Arah kiri ini sejak dikerjakan tahun 2018-2019, guru sendirian mencari-cari kurikulum atau mengotak-atik kurikulum dalam bentuk SKKD, kemudian merevisi dan akhirnya melaksanakan pembelajaran STEM. Sedangkan cara sebelah kanan, guru melihat dari kenyataan dalam artian dari industri terdekat atau dari kejadian di alam, kemudian diambil bagian STEM-nya, dilaksanakan dalam kelas, dan setelah itu diadopsi dalam pembelajaran siswa. Bedanya begini, kalau yang sebelah kiri, misalkan KIKD-nya, kalau dulu namanya KIKD Bapak Ibu ya, atau SKKD-nya, itu dicari dari IPA, maka dicari padanan dari matematika, dari TIK, dari prakarya, untuk kemudian menjadi pembelajaran STEM. Kalau di sebelah kanan, guru tidak dari kurikulum Bapak Ibu. Guru berangkat dari kejadian STEM yang ada di sekitarnya. Contoh nih, di Bandung nih ada peternakan ayam. Gitu ya. Maka guru itu mendatangi peternakan ayam. Itu. Kemudian guru melihat peternakan ayam ini dapat dijadikan sebagai
konteks pembelajaran STEM, maka muridnya dibawa ke peternakan ayam. Murid dibawa ke peternakan ayam, kemudian melihat dan mengamati gitu apa masalah yang belum terpecahkan di peternakan ayam, atau apa solusi yang perlu ditingkatkan dari solusi yang sudah ada di peternakan ayam, atau apa kebutuhan pengguna yang perlu dipenuhi ketika menggunakan jasa dari peternakan ayam atau barang dari peternakan ayam. Nah, tentu masalahnya kompleks. Nah, diambil yang berkait dengan STEM saja, siswa kemudian merumuskan itu kembali ke sekolah dan kemudian mengajukan solusi. Dan solusi ini kemudian diajukan kembali dalam pembelajaran dan akhirnya menjadi rekomendasi untuk peternakan ayam. Itu perbedaan sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri tantangannya adalah guru IPA kesulitan mencari padanan kurikulum dari guru matematika, guru TIK, guru prakarya, begitu. Itu saya sebut belajar satu. Tantangan sebelah kanan adalah kedalaman pembelajaran STEM tergantung gurunya. Kalau guru fisika yang berangkat ke peternakan ayam, mungkin akan fokus kepada aliran udara, gitu ya. Kemudian sistem penerangan listriknya, rangkaian seri dan paralel. Tapi kalau yang datangnya guru biologi, mungkin akan fokus kepada pengolahan kotoran, gitu ya. Kemudian masa inkubasi dari telur. Kalau yang datangnya guru matematika, mungkin fokusnya kepada cash flow, uang masuk uang keluar, bagaimana neraca atau laju untuk menetas, laju ayam itu jadi sampai kemudian dapat dipanen dan sebagainya, kemudian dicari gradiennya. Artinya kedalamannya tergantung dari latar belakang guru. Ini saya sebut sebagai learning 2. Nah, learning 1 dan learning 2 itu diambil teorinya dari Gregory Bateson, bahwa learning 1 adalah belajar pengetahuan. Learning 2 adalah belajar bagaimana mempelajari pengetahuan. Begitu. Tentu saja yang lebih penting adalah learning 2. Jadi kami merekomendasikan pembelajaran STEM itu dimulai dari yang sebelah kanan, bukan dari yang sebelah kiri. Nah, baik, Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh kami Asosiasi PPSTMI, Kumpulan Penggiat STEM Indonesia? Yang pertama adalah kami ingin mendudukan bahwa STEM itu adalah framework atau platform. Dia bukan pendekatan, model atau metode atau strategi. Jadi kalau STEM sebagai framework atau platform, maka konten dan konteks dapat harmoni. Kedua, framework ini atau platform STEM ini menekankan kepada 3 sentrisitas, yaitu problem, solution, dan humanistic. Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Dan karena dia framework, maka ada pendekatan yang direkomendasikan. Pendekatan yang kami rekomendasikan dan paling populer adalah design based thinking, engineering design process. Design based thinking ini kalau ingin mendepankan empathize atau memberikan empati, biasanya proyek-proyek B5 diharapkan menggunakan design based thinking. Kemudian model yang paling banyak dilakukan adalah project based learning dan problem based learning. Dan kami menekankan kepada disposisi, yaitu tidak sendirian mengantarkan pembelajaran STEM, namun dalam bentuk kepemimpinan belajar dengan komunitas belajar dan buka kelas. Orang menyebutnya lesson study, kami mengenalkan kembali sebagai bagian dari buka kelas. Nah, saya jelaskan satu persatu. Maksudnya di sini adalah perpaduan konten dan konteks secara harmoni. Jadi guru IPA, guru TIK, guru matematik, guru prakarya atau seni bergabung begitu. Nah, jadi begini. Maka proyek STEM itu saya jelaskan Bapak Ibu ya. Proyek STEM itu tergantung pembawanya. Kalau proyek STEM adalah membuat mesin sederhana untuk, maaf, ini yang bocor boleh stop dulu. Maaf. Ini yang bocornya boleh stop dulu. Maaf. Baik, terima kasih. Misalkan proyek STEM-nya adalah membuat alat pembersih telur ayam. Berarti yang alat pembersih telur ayam itu berasal bukan dari matematika leading sektornya, tapi mungkin berasal dari engineering atau teknologi. Gitu. Jadi proyek STEM itu tidak harus seimbang STEM-nya, tapi bergantung kepada karakter proyek sehingga ada leading subject. Di sini misalkan leading subject-nya IPA. Oh, berkaitan erat dengan teknologi. Ada dengan engineering tapi sedikit tentang matematika, itu pun tidak apa. Maka kami menyebutnya sebagai kuartet gitu ya. Jadi keempatnya itu harmoni, tidak harus semuanya tebal.
bergantung kepada proyeknya. Ya, ini contoh dari proyek kami dengan cara kuartet itu, misalkan pembelajaran ini proyeknya adalah membuat AC sederhana dari air. Maka kelihatan yang lebih tebal itu IPA, kemudian engineering, tapi yang agak lemah hubungannya itu matematika, dan yang biasa itu teknologi ditambah dengan bahasa Inggris. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian integrasi dalam proyek STEM, mohon diingat, tidak harus proyek STEM itu adalah masalah baru yang belum terpecahkan. Ingat, konteks kita adalah sekolah. Kalau masalah baru yang belum terpecahkan, itu skalanya industri. Maka yang fokus kita adalah skala pembelajaran. Jadi boleh jadi masalah STEM itu sudah terpecahkan. Misalkan ada daerah yang airnya kotor. Masalahnya ingin buat penjernih air. Oh, Bapak Ibu cek di marketplace sudah banyak yang jual. Tetapi fokus kita adalah bagaimana problem sentris itu masalah yang belum terpecahkan di sekolah itu. Itu namanya foundational knowledge. Atau masalahnya sudah terpecahkan, tetapi ada solusi lain sebagai solusi alternatif. Itu kami sebut sebagai meta knowledge. Atau yang ketiga, masalah sudah terpecahkan, solusinya sudah banyak, namun ada satu lagi solusi hanya untuk orang tertentu gitu. Itu kami sebut sebagai humanistic knowledge. Saya berikan contoh di sini Bapak Ibu ya. Masalahnya misalkan bagaimana cara mengurangi penyebaran virus COVID. Maka solusi dari masalah tersebut adalah menggunakan masker. Maka masker sebetulnya foundational knowledge karena dia problem sentris, berpusat kepada menyelesaikan masalah. Oke, selesai dapat masker. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, masker itu ada berbagai jenis. Ada K95, ada duckbill, ada Oxford dan sebagainya. Maka jenis-jenis masker itu sebetulnya adalah solution centris. Dia alternatif solusi dari solusi yang sudah ada. Jadi jenis-jenis masker itu sebetulnya adalah meta knowledge. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, masker itu yang biasa beredar sulit dipakai untuk dua orang. Dua orang. Yang pertama yang menggunakan kerudung muslimah, yang kedua para pemeluk agama Sikh, biasanya janggutnya panjang dan pakai turban. Solusinya adalah masker itu menggunakan konektor. Nah, konektor itu dalam masker dia adalah user centris atau humanistic knowledge. Karena konektor tidak menyelesaikan masalah sebetulnya dan bukan solusi dari masker yang pada umumnya, dia adalah humanistic knowledge. Maka mohon pembelajaran STEM di kelas, masalahnya bukan mencari masalah, justru masalahnya adalah menghadirkan konteks ke dalam kelas atau membawa kelas ke dalam konteks di pembelajaran STEM. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan ada dua pendekatan karena STEM itu framework, ada dua pendekatan yang direkomendasikan yaitu design thinking dan engineering design process. Tahapan-tahapannya ini ada, nanti mungkin bisa kita perdalam di sesi yang lain ya Bapak dan Ibu. Dan kami merekomendasikan bahwasanya dulu satu guru melaksanakan pembelajaran STEM. Sekarang kami merekomendasikan Kombel. Kombel melaksanakan pembelajaran STEM ambil JP tertentu. Sekarang yang kami kerjakan di berbagai lokasi di Jawa Barat, itu Kombel melaksanakan pembelajaran STEM saat P5. Jadi Senin sampai Jumat itu digunakan untuk pembelajaran STEM, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana pembelajaran STEM dalam kurikulum internasional? Nah, kami melaksanakan ini untuk kurikulum Cambridge, Bapak Ibu, di salah satu sekolah internasional di Bandung. Itu ternyata bisa diterapkan dari mulai TK, SD, kemudian SMP, dan SMA. Kalau di TK kami mengenalkan STEM Week. Kalau di SD itu kami ambilnya adalah kolaborasi STEM dengan mata pelajaran tertentu yang bergabung. Kalau di SMP SMA itu adalah pekan penelitian atau student work gitu. Dan kami harap STEM berkembang dengan banyaknya pusat-pusat STEM di kampus. Ini ada pusat STEM di UNJ yang kami tahu, kemudian ada di UNES, ada di Bandung, dan berbagai di lokasi Bapak dan Ibu. Dan juga semoga STEM di Bapak Ibu itu dimulai dari unplug dulu. STEM yang belum melibatkan coding robotik agar STEM tidak dianggap sebagai elit atau mahal. Kedua, STEM dengan new thinking. Nah, hari ini kita akan mencoba STEM plug ya dengan coding robotics dengan Artek dan Kido Indonesia. Nanti ada STEM assessment dan akhirnya ada STEM school. Di Singapura sudah ada STEM school Bapak Ibu.
Nah, ini kami laksanakan pendampingan 8 project STEM dari mulai TK sampai SMA itu di salah satu international school dan ternyata berhasil Bapak Ibu dan termodifikasilah modul ajar atau scheme of work atau lesson plan-nya. Dan kami akhirnya mengenalkan ketika pembelajaran STEM P5, asesmennya pun banyak yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah asesmen performa Bapak dan Ibu. Dan saya harap hari ini kita memulai STEM Plug Coding, ya. Dan demikian mungkin dari saya dulu. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada